Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mister IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 10 bagian 3 unit 3, yang mana ini lanjutan dari materi minggu kemarin di unit 2. Di unit 3 kita akan membahas tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian cerna dengan mudah dan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, kita akan bahas tentang materi unit 3 yang berjudul kolaborasi antar budaya di Indonesia. Namun Pak Iman selalu mengingatkan agar mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, dan lain-lain agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian catat dengan baik. Langsung saja di unit 3, sebagai gambaran awal, kemarin Pak Iman sudah menjelaskan panjang lebar tentang identitas Indonesia. Kata kunci dari pembelajaran selama dari unit 1 sampai unit 3 ini adalah bahwasanya kita sepakat bahwasanya negara kita, identitas negara kita itu beragam. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah negara kita sepakat kemarin bahwasanya berbentuk kepulauan. Ini kata kunci yang kedua. Selanjutnya dari kata kunci 1 kedua ini bahwasanya tentunya akan menghasilkan budaya. Dan kita tahu bahwasanya karena negara kita kepulauan dan beragam, maka budaya ini juga beragam sesuai dengan pulaunya. Misal Pulau Sumatera ini budayanya tentu berbeda dengan apa yang ada di Pulau Jawa. Kita harus sepakat itu semua sebelum membahas materi ini lebih lanjut. Selain kita punya dua kata kunci selanjutnya adalah tentunya dari kata kunci pertama dan kata kunci kedua ini ada kata kunci ketiga, yaitu semboyan negara. Dari keberagaman dan kepulauan itu tadi, tentunya kita punya semboyan negara. Semboyan negara kita apa? Tidak lain tidak bukan adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mana negara kita, negara Indonesia tercinta ini bangga terhadap perbedaan yang ada. Tentunya kebanggaan itu diwujudkan dalam sikap toleransi. Dari ini semua, maka semboyan negara itu berkaitan dengan toleransi. Artinya kita bangga terhadap perbedaan yang ada di negara kita. Nah, dari budaya dan toleransi ini nantinya jika dikaitkan akan menghasilkan yang namanya kolaborasi. Jadi ini adalah gambaran awal di tampilan PowerPoint yang pertama. Tentunya nanti kita akan bahas tentang budaya dan kolaborasi secara lebih lanjut. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Selanjutnya adalah kita akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang budaya. Kemarin budaya itu Pak Iman selalu menekankan bahwasanya budaya itu berkaitan dengan apa yang dihasilkan. Tetapi tidak hanya itu, bahwasanya secara etimologis atau dari asal usul bahasa ini, budaya ini diambil dari dua bahasa. Pertama, bahasa Sanskerta, berasal dari kata budaya atau budaya, yang artinya
budi, dari kata budi yang artinya berarti budi atau akal jika dibahasa Indonesiakan. Yang kedua, dari bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin yaitu coller, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Ini secara etimologis. Selanjutnya, ciri-ciri ini sebenarnya sudah ada di buku kalian, jadi Pak Iman hanya mengulang saja. Ciri-cirinya ada banyak tuh, dari sebagai budaya ya yang dapat dipelajari sampai budaya ini, ciri-ciri budaya ini bersifat etnosentrik. Silahkan dibaca sendiri yang ada di materi saya maupun yang ada di modul maupun LKS kalian. Ini fungsi dari budaya. Ini menurut saya di modul atau di LKS kalian ini tidak dibahas lebih lanjut. Jadi fungsi budaya ada 5, sebagai batas, sebagai identitas, sampai sebagai pembentuk sikap dan perilaku. Silakan dibaca sendiri yang ada di tampilan PowerPoint yang ada di video ini. Selanjutnya adalah tentunya budaya ini punya yang namanya unsur-unsur yang dapat dikatakan oh ini masuk budaya, oh ini masuk tidak, bukan budaya. Unsur-unsur itu meliputi misal bahasa, sistem pengetahuan, sampai sistem religi. Ini juga ada di LKS kalian atau di modul kalian, silakan dibaca sendiri ya. Selanjutnya, dari unsur itu kita sepakat budaya itu kan seperti yang Pak Iman bilang tadi merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Tentunya budaya itu berkaitan dengan akal yang dimiliki oleh sekelompok orang. Artinya budaya ini dimiliki oleh sekelompok orang. Tentunya ini berkaitan dengan cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berbudi tadi, yang punya akal sehat. Cara hidup ini berkaitan dengan apa yang dihasilkan, seperti yang Pak Iman bilang sejak awal, dan berkaitan dengan kita sepakat bahwasanya budaya ini dapat diwariskan. Jadi apa yang dihasilkan itu tentunya nantinya dapat diwariskan. Dari dua hal ini kita tahu bahwasanya mengapa kok dibuat ini, maka untuk menjaga eksistensi atau keberlangsungan dari budaya itu dapat bertahan sampai nanti, sampai akhir hayat, sampai dunia ini kiamat, seperti itu. Eksistensi budaya di Indonesia ini yang bisa kita lihat itu semisal ada kerajinan daerah, ada batik, ada ukiran gantungan kunci, dan lain-lain. Yang kedua, upacara adat, ini semisal upacara pernikahan, upacara kematian, dan lain-lain. Biasanya upacara adat ini berkaitan dengan yang namanya religi dan keagamaan. Itu. Dari ini semua, tantangan yang terbesar yang kita hadapi sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang punya keanekaragaman, ini tentunya adalah perkembangan zaman. Karena kita tahu dan kita sepakat perkembangan zaman itu punya tren, maksudnya menghasilkan tren. Semisal dulu tahun 2010 itu trennya berbeda dengan tren tahun 2023. Seperti dulu di 2010 tidak ada yang namanya IG, tidak ada yang namanya TikTok. Tapi sekarang 2023 itu muncul yang namanya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tentunya perkembangan zaman ini harus kita kolaborasi. Jadi budaya yang kita miliki dan perkembangan zaman itu harus dikolaborasikan. Agar apa? Ini agar budaya itu dapat menarik bagi semua orang. Caranya bagaimana kolaborasi itu? Bagaimana caranya kita mengkolaborasikan itu? Dengan cara kita kemas menarik mungkin. Budaya yang kita miliki itu kita kemas menarik mungkin sesuai dengan perkembangan zaman
yang mana ketika kita mengemas kita ketika kita sudah mengemas menarik mungkin, ini harus sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman ini selalu punya yang namanya tren sendiri-sendiri. Mungkin di 2023 trennya seperti ini, kita nggak bakal tahu di tahun 2024 2025 seperti apa nanti trennya, apakah sama ataukah ada pembaruan-pembaruan. Nah, ini kita harus selalu ikuti tren itu, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita, tidak boleh menghilangkan budaya kita. Kita harus mengkolaborasikan dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti apa cara kita mengemas menarik mungkin? Mungkin dengan adanya festival budaya atau festival musik ini, agar itu semua dapat ditampilkan kepada khalayak umum. Oh, kita punya budaya, walaupun ada festival musik. Contoh festival musik, misal bintang tamunya adalah grup band terkenal. Sebelum grup band itu tampil, maka kita menampilkan budaya-budaya kita. Semisal kita menampilkan tari-tarian, kita terus di depan panggung itu kita ada basar, yang mana kita memamerkan produk-produk atau kerajinan daerah yang kita miliki, seperti batik, ukiran gantungan kunci, pahatan apa gitu. Itu kita dapat, artinya kita dapat mengkolaborasikan itu semua antara perkembangan zaman dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang analisis keberagaman budaya di Indonesia. Seperti yang Pak Iman bilang, identitas Indonesia ini kata kuncinya adalah beragam dan kepulauan. Tentunya seperti yang Pak Iman dibilang di tampilan pertama ya, akan menghasilkan yang budaya. Selanjutnya, budaya kita yang berbeda, yang karena kepulauan dan beragam ini tidak bisa dihindari, tidak bisa disesali. Mengapa kok kita beragam? Ini kita tidak bisa menyesali itu semua, kita tidak bisa menghindari ini semua. Artinya apa? Kita harus menerima keberagaman ini, menerima budaya-budaya yang berbeda ini, walaupun kita mungkin ada yang tidak cocok. Semisal saya dari suku A, saya nggak cocok nih dengan budaya yang orang dari suku B misal, ini kita tidak boleh. Artinya kita harus terima ini semua. Tentunya kita harus menganalisis, kita analisa. Justru ketika kita terima, kita bisa menerima, kita harus menganalisisnya. Apakah mungkin ini dijadikan suatu kekuatan? Kekuatan itu berkaitan apa yang menjadi keunggulan. Ini harus kita pamerkan nih kekuatannya. Semisal dari suku C, apa nih yang menjadi kebanggaannya, apa yang ini yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Kita harus ungkap itu semua, kita harus buktikan itu semua. Oh, ternyata di suku C ini punya ciri khas yang tersendiri nih, seperti itu. Lalu kelemahan. Selanjutnya, analisa kelemahan itu berkaitan dengan apa sih yang menjadi kekurangan. Tentunya kelemahan ini tidak boleh kita hujat, tidak boleh kita expose terlalu lama. Artinya kelemahannya harus kita tutupi, harus kita bantu nih teman-teman kita yang punya kelemahan. Jangan sampai malah dibully, dihujat, seperti itu. Selanjutnya ya, tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan apa sih yang menjadi kendala selama ini. Mungkin dengan adanya perkembangan zaman, apa tantangannya? Kita analisa, kita berpikir bersama-sama, kita berbagi bersama-sama. Itu adalah merupakan tantangan. Selanjutnya peluang. Apa nih yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, yang belum bisa digapai oleh suku
teman kita yang berbeda suku, ya kan, tapi kita harus bantu, kita harus beri motivasi kepada saudara-saudara kita. Mengapa kok kita menganalisis semua? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk yang menciptakan yang namanya integrasi nasional. Ini kita wujudkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang berkarakterkan Pancasila, yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, etnis dan sebagainya, sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Pak Iman bertugas seperti yang Pak Iman bilang di minggu kemarin, ya. Ini Pak Iman harus memberikan tugas yang mana tugas itu nantinya dapat kita nilai, dapat ada yang dinilai, biar ada yang dinilai, seperti itu. Tugas untuk hari ini adalah silakan bentuk kelompok, ya, yang mana kelompok itu bagilah satu kelas menjadi 6 kelompok, yang mana setiap kelompok membahas, misal kelompok 1 membahas suku Aceh, kelompok 2 membahas suku Batak, yang kelompok 6 membahas suku Asmat. Lalu apa yang dianalisis dari ini semua? Nah, setiap kelompok kan tadi kan sudah punya suku yang berbeda. Analislah ini, ya, kekuatan dari misal suku Aceh, apa nih yang bisa dibanggakan dari suku Aceh. Lalu kelemahannya, apa nih kelemahan yang harus ditutupi oleh suku Aceh misal. Ini harus kalian tulis, ya, sampai peluang apa yang mungkin bisa dilakukan oleh suku Aceh, seperti itu jika kalian kelompok 1. Selanjutnya analisa ini silakan diketik di Word, ya, Microsoft Word. Lalu ketika sudah diketik Word, maka dicetak atau di print. Yang kedua, softfile-nya dikirim di grup WA biar teman-teman sekelas kalian bisa mempelajarinya dan dikirim di GCR biar Pak Iman ada file jika mungkin lupa, mungkin apa, seperti itu. Ini tugas yang harus kalian lakukan. Jadi bagilah kelompok satu kelas menjadi 6 kelompok, seperti itu. Baik, sampai sini materi yang Pak Iman bisa berikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, saran Pak Iman, tingkatkan ibadah kalian, tingkatkan prestasi kalian, tingkatkan perilaku kalian agar menjadi siswa maupun pribadi yang lebih baik, yang berkarakterkan Pancasila. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar, ya anak-anak, menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.